Para nabi itu punya teman dari malaikat. Nabi Daud tuh nggak tanggung, temannya malaikat maut. Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu, nabi-nabi Bani Israel itu teman akrabnya malaikat maut. Setiap ketemu, kapan nih? Kapan nih? Udah tiba? Enggak, saya cuma mau ngobrol aja. Itu malaikat punya teman begitu tuh, mau. Ya? Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian mendapatkan satu utusan dari malaikat yang itu membawa Al-Quran, langsung naik status malaikat itu menjadi pemimpin seluruh malaikat. Jibril langsung berubah jadi Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin, pemimpin seluruh malaikat. Anda bayangkan. Lalu Nabi mendapatkan itu, Nabi Muhammad dapat itu. Nabi Muhammad naik status Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Seluruh pemimpin Nabi dan Rasul yang pernah diutus, pemimpinnya Nabi Muhammad. Awas, ini kata ini punya konsekuensi. Semua keistimewaan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diakumulasikan, dikumpulkan dan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi jangan menempatkan nabi lain di atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Tapi jangan sampai mengangkat status nabi di atas kadarnya. Makanya tetap di Quran disifati beliau tetap makan, tetap jalan-jalan, dalam hadis olahraga. Kenapa? Supaya tidak diangkat kadarnya melebihi statusnya. Jangan dipertuhankan. Ya, nanti ditanya balik, masa Tuhan makan? Tuhan kok jalan-jalan? Tuhan kan olahraga? Jadi aneh. Makanya di muka bumi ini kalau ada yang mengaku Tuhan, itu Allah rendahkan sampai kalimat yang paling hina, paling kecil. Ya, contoh, Firaun kan pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Tenggelam kan? Jadi kita menjadi candaan. Tuhan tenggelam. Ya kan? Namrud pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Kena nyamuk, nyamuk masuk ke telinga, yang nyamuknya pun nyamuk cacat. Sayapnya hilang satu. Muter di sini. Ya, kan jadi candaannya enak tuh. Ya betul, Tuhan yang matinya sama nyamuk cacat. Itu sampai sebegitunya itu. Kalau mengangkat terlalu tinggi, maka Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ya, tapi siapapun yang mendekati Al-Quran, ini poinnya. Dia menjadi pribadi yang tertinggi. Ya, jadi jangan sampai kita merasa bahwa ada nabi lain unggul dibanding Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Yusuf itu tampan, tapi tampannya baru sepersekian dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Isa, tadi saya sampaikan di Al-Azhar, Nabi Isa itu kan diantara mukjizatnya menghidupkan yang mati dengan izin Allah kan? Motifnya apa sebabnya? Karena ingin nanya pada yang mati itu, siapa yang bunuh kamu? Dengan izin Allah dihidupkan dulu, biiznillah hidup, ditanya siapa yang bunuh kamu. Nabi Muhammad gak usah dihidupin, di alam kubur udah tahu peristiwanya. Nabi lewat kuburan, Nabi sampaikan, itu tuh ada yang ribut-ribut di dalam karena nggak bersih nyuci kakinya. Ini ada dosa begini, nggak perlu dibangkitkan, sudah tahu di dalamnya ada apa. Itu dahsyatnya Nabi Muhammad tuh begitu. Jadi nggak perlu bangkit dulu, di dalam kubur sudah tahu. Ya. Contoh lain, siapa Nabi yang bisa bicara dengan hewan? Nabi Ismail, hewannya semut kan? Oh bagus, berarti ibu fokus. Ibu fokus. Nabi Sulaiman, bicaranya sama siapa? Semut, hewannya semut. Nabi Muhammad jangankan hewan, Pak, Ibu, keledai itu sampai tahu nasabnya sampai kemana. Sama tumbuhan, tumbuhannya sudah mati masih bisa ngobrol. Ada pelepah kurma dijadiin tambatan buat tangga naik ke mimbar Nabi. Satu kali mau diganti, nangis. Kedengaran oleh Nabi. Kenapa nangis? Mau diganti ya Nabi, khidmat saya selama ini selesai. Mau nggak saya tawari? Tetap jadi tangga pijakan atau ikut saya ke surga? Ikut engkau ke surga ya Rasulullah. Maka dikuburkanlah pelepah kurma itu di area-area itu. Anda bayangkan, ya? Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan nggak bisa. Ya. Nggak perlu takutkan awan. Nggak perlu takutkan awan. Awan ngikut sendiri sejak sebelum jadi nabi. Nabi Sulaiman jadi nabi dulu, baru taklukkan awan. Son Goku naik dulu, baru panggil awan Kinton. Dulu ya. Dulu tuh, ya, cerita-cerita 96-an. Nabi Sulaiman tuh panggil dulu baru datang. Nabi Muhammad nggak dipanggil, awannya ikut. Apa nggak baca sejarah dari kecil? Nabi berangkat itu kan, ketika beliau berniaga dengan pamannya, kan awan ikut di belakang tanpa dipanggil. Nabi Musa ketemu Firaun, doa dulu kan? Rabbi syrahli wa yassirli. Berdoa baru dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat.
Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Nggak minta turun ayat. Wa yassirli amri. Nabi Muhammad turun, wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Muhammad tuh. Ya, kapan beliau jadi istimewa sedahsyat itu? Ketika mendapat Al-Quran. Mekah itu gersang, terbelakang, jauh. Turun Quran, sampai sekarang berkah. Barokah Quran itu. Ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib.